Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mbak semua. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda sehat hari ini ya. Tetap sehat, tetap semangat ya. Jaga segala sesuatu dengan protokol kesehatan. Oke, semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mas Mbak semua, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang manajemen pemasaran. Dan hari ini kita akan mendiskusikan tentang pengembangan dan perencanaan produk. Yang pertama kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan produk. Ada beberapa makna produk. Dalam pengertian yang sempit, yang dimaksud dengan produk adalah sekumpulan atribut fisik nyata atau tangible. Ya, tangible itu artinya nyata, bisa kita lihat, bisa kita pegang, ya, yang terkait dalam sebuah bentuk yang dapat diidentifikasi. Ya, jadi kita bisa mengatakan besarnya, ukurannya, warnanya, dan sebagainya. Ya, jadi sekumpulan atribut fisik nyata yang terkait dalam sebuah bentuk yang dapat diidentifikasi. Ya. Kemudian di dalam pengertian yang luas yang disebut dengan produk adalah memandang setiap merek atau brand ini sebagai produk yang terpisah. Ya. Jadi walaupun bentuknya sama, ukurannya sama, ya, kemudian mungkin warnanya juga sama, tetapi ketika dia mempunyai merek atau brand yang berbeda, maka kita sebut sebagai produk yang berbeda. Ya. Sementara pengertian yang terbaru ini dikatakan bahwa produk adalah sekumpulan atribut yang nyata dan tidak nyata. Jadi nyata dan tidak nyata. Di dalamnya sudah tercakup warna, harga, kemasan, prestis produk, prestis pabrik, prestis pengecer, dan juga pelayanan. Oke, diskusi kita yang pertama, berikan contoh produk dalam makna sempit, produk dalam makna luas, dan produk dengan pengertian yang terbaru. Kemudian tadi judul dari diskusi kita hari ini adalah pengembangan dan perencanaan produk. Nah, kalau pengembangan, maka di situ akan ada produk baru. Nah, apa yang disebut sebagai produk baru? Produk baru itu ada 4 kategori, tiga kategori, yaitu produk yang benar-benar inovatif. Ya, jadi produk itu benar-benar baru. Kemudian yang kedua, produk itu merupakan pengganti yang benar-benar berbeda dari produk yang sudah ada. Jadi kalau yang pertama tadi produk itu benar-benar baru, kemudian yang kedua ini produk itu sudah ada, tetapi produk yang sekarang dimunculkan ini adalah produk dari yang sudah ada itu tetapi versi baru dan benar-benar berbeda. Ya. Kemudian yang terakhir, produk imitatif. Ya, produk imitatif ini adalah suatu produk yang bagi perusahaan tersebut merupakan produk baru, tetapi di pasar bukan produk baru lagi. Diskusi kita yang kedua, berikan contoh masing-masing. Terkait dengan pengembangan dan perencanaan produk, ada beberapa hal yang perlu Anda pahami, ya, beberapa istilah. Yang pertama adalah perencanaan produk. Perencanaan produk mencakup seluruh kegiatan yang memungkinkan sebuah perusahaan menentukan produk apa saja yang perlu dipasarkan. Ya. Jadi perencanaan produk mencakup seluruh kegiatan yang memungkinkan sebuah perusahaan menentukan produk apa saja yang perlu dipasarkan. Diskusi kita yang ketiga, seluruh kegiatan. Apa yang dimaksud dengan seluruh kegiatan di sini?
Kemudian istilah tentang pengembangan produk. Pengembangan produk adalah segala kegiatan yang tujuannya adalah mengembangkan produk. Maka yang termasuk di sini adalah riset, jadi kegiatan teknis ya. Yang termasuk di sini adalah kegiatan teknis seperti riset, produk rekayasa, desain, dan sebagainya. Kemudian istilah yang terakhir ini adalah seni dagang. Di mana seni dagang ini cenderung kepada promosi penjualan. Nah, sekarang kenapa toh kok sebuah perusahaan harus menciptakan produk baru? Apa pentingnya inovasi produk? Yang pertama, produk mempunyai daur hidup, ya. Produk mempunyai daur hidup, ya. Mungkin kita tahu bahwa produk itu dari direncanakan atau dikembangkan oleh perusahaan, kemudian mulai dikenalkan kepada konsumen, kemudian dipasarkan, ya, kemudian laris. Kemudian ketika laris ada pesaing masuk, karena pesaing masuk maka permintaannya akan semakin turun dan nanti pada suatu ketika dia akan mati, ya, atau dia akan hilang karena dia kalah bersaing. Ya, kalau dia tidak melakukan sesuatu atau tidak melakukan inovasi produk, maka produk yang sudah ada ini suatu ketika akan hilang. Ya. Nah, yang pertama, produk mempunyai daur hidup. Dan dengan semakin majunya teknologi, daur hidup produk semakin pendek. Ya. Apa maksudnya daur hidup produk semakin pendek? Diskusi kita yang keempat. Ya. Jadi karena daur hidup produk semakin pendek, maka sebuah perusahaan harus selalu mengupdate atau harus selalu melakukan inovasi produk. Kemudian yang kedua, produk akan menentukan laba. Ya, karena itu perlu adanya inovasi produk. Ya. Kemudian yang ketiga, produk baru itu penting bagi pertumbuhan. Kemudian yang keempat, adanya banyak faktor penunjang dan penghambat. Kemudian yang kelima, konsumen yang makin selektif. Dan yang keenam, pertimbangan lingkungan dan sumber daya. Diskusi kita yang kelima, kenapa konsumen yang makin selektif ini membuat sebuah perusahaan harus selalu mengupdate atau melakukan inovasi produk. Yang keenam, diskusi kita yang keenam, apa yang dimaksud? Pertimbangan lingkungan dan sumber daya ini mempengaruhi inovasi produk. Ya, jadi lingkungan dan sumber daya ini juga merupakan suatu alasan sebuah perusahaan harus rajin melakukan inovasi produk. Nah, ketika kita membuat produk baru, ini ada faktor yang mendukung atau menunjang, tapi ada juga beberapa faktor yang akan menghambat. Ya. Faktor yang menunjang yang pertama adalah kemajuan teknologi, kemudian yang kedua perubahan kebutuhan konsumen, kemudian yang ketiga daur hidup produk semakin pendek, ya, dan yang keempat adalah semakin meningkatnya persaingan. Oke, tadi masalah apa itu namanya kemajuan teknologi. Saya kira Anda sudah paham bagaimana teknologi sangat berkembang, ya, produk-produk baru habis setiap hari bermunculan, ratusan produk baru setiap hari muncul, ya. Kemudian perubahan kebutuhan konsumen, daur hidup produk yang semakin pendek tadi sudah saya jelaskan, dan juga semakin meningkatnya persaingan. Oke, satu yang belum kita bahas secara detail adalah perubahan kebutuhan konsumen. Diskusi kita yang ketujuh, tolong dijelaskan apa makna perubahan kebutuhan konsumen sebagai faktor penunjang produk baru. Sedangkan penghambatnya ini ada biaya modal yang semakin tinggi, ya. Karena semakin tinggi, banyak perusahaan yang tidak sanggup, ya, sehingga dia tidak melakukan inovasi produk baru. Kemudian yang kedua, bisa saja peraturan pemerintah, ya. Peraturan pemerintah ini menjadi penghambat
inovasi produk baru. Dan yang ketiga, ini hampir sama dengan biaya modal, ini adalah biaya tenaga kerja yang mahal. Ya, ketika kita menghasilkan produk baru, maka dibutuhkan tenaga kerja, dan ketika tenaga kerja itu mahal, maka perusahaan mungkin juga tidak sanggup untuk membayar. Ya, karena itu mungkin mereka bertahan dengan produk lama. Dia menahan diri untuk menciptakan produk baru, karena produk baru membutuhkan biaya yang mahal. Ya. Diskusi kita yang 8, salah satu faktor penghambat produk baru adalah peraturan pemerintah. Berikan contoh dan jelaskan. Oke, sekarang produk baru ya. Pengembangan produk baru ini tujuannya ada 2 ya. Dalam seleksi strategi produk baru, pengembangan produk baru bertujuan untuk mempertahankan posisi pangsa pasar, dan yang kedua, menjaga posisi perusahaan sebagai inovator. Oke, silahkan dijelaskan diskusi kita yang ke-9. Ya, jadi strategi produk baru itu ada 2. Ya, Anda akan mempertahankan posisi pangsa pasar atau Anda akan mempertahankan posisi perusahaan sebagai inovator. Apa yang Anda ketahui tentang hal ini? Kemudian bagaimana cara kita mengembangkan produk baru? Ada 6 langkah ketika kita akan mengembangkan produk baru. Yang pertama adalah mewujudkan gagasan produk baru. Ya, jadi divisi pengembangan produk ini memunculkan banyak ide. Kita mau bikin apa, seperti apa, ya, bagaimana, fungsinya bagaimana, dan seterusnya. Kita ada gagasan produk baru. Kemudian dari berbagai gagasan itu kita saring dan kita nilai. Ya, produk gagasan A, ini kelebihannya ini, kekurangannya ini. Produk B, kelebihannya seperti ini, kekurangannya seperti itu, dan seterusnya. Ya, kemudian dari sekian ide tersebut, dari sekian gagasan produk baru tersebut, kita pilih yang menurut kita itu paling paling mungkin untuk dijalankan dengan berbagai pertimbangan. Ya. Kemudian kalau kita sudah melakukan pemilihan atau kita sudah memilih gagasan yang mana yang akan kita kembangkan, maka kita lakukan analisis bisnis. Ya. Apakah produk ini akan menguntungkan? Kalau misalnya butuh waktu, kapan menguntungkannya? Setelah kita produksi seberapa lama? Berapa BEP-nya? Ya, dan seterusnya dilakukan analisis bisnis. Ya. Termasuk apakah produk ini akan diterima oleh konsumen atau tidak. Nah, setelah dalam analisis bisnis ini kesimpulannya menyatakan bahwa produk ini layak untuk dikembangkan, maka kita masuk kepada pengembangan produk. Ya. Jadi produk gagasan tadi mulai kita realisasikan, mulai kita bikin produknya, ya, mulai kita bikin produknya. Nah, ketika produk sudah jadi dalam skala yang kecil, dalam jumlah yang kecil, kita lakukan uji pemasaran dulu. Apakah produk ini benar-benar diterima oleh pasar atau tidak? Diterima oleh pasar itu bisa dari sisi fisiknya, dalam artian dari segi fisik produk tersebut. Apakah misalnya itu makanan, apakah rasanya disukai, ya, apakah praktisannya disukai, dan sebagainya. Kemudian bisa juga dari si harganya, apakah harganya sudah sesuai dengan yang diinginkan masyarakat, ya. Apakah harganya sudah sesuai antara kualitas produk, manfaat produk dengan harga yang kita tetapkan. Nah, setelah uji pemasaran, kita bisa melihat produk ini disukai oleh konsumen dengan
dengan kriteria tertentu. Misalnya ukurannya sekian, warnanya seperti ini, harganya sekian, distribusinya seperti itu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau itu sudah kita hasilnya itu sudah ada, kita masuk kepada tahap komersialisasi. Komersialisasi ini berarti produk tersebut kita produksi dalam jumlah yang besar, ya. Kita produksi dalam jumlah yang besar, kemudian mulai kita pasarkan secara kita pasarkan, kita distribusikan dalam jangkauan yang lebih luas. Ya. Jadi ini adalah langkah pengembangan produk. Jadi harus diawali dengan gagasan terlebih dahulu. Ya. Tahap-tahapnya Anda pahami dari adanya gagasan, penyaringan, analisis bisnis, kemudian kita kembangkan, kita uji pemasaran, dan yang terakhir adalah komersialisasi. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita ingin membuat produk baru, apa yang harus kita pertimbangkan? Ya. Kriteria pabrik untuk produk baru. Yang pertama, harus ada permintaan yang cukup. Ya. Jadi secara diadakan penelitian atau tidak ada penelitian, Anda harus paham dulu bahwa kalau Anda menghasilkan produk baru X, maka kita yakin bahwa produk ini akan diminta oleh masyarakat. Ya. Kalau diminta berarti produk ini dibutuhkan. Ya. Jadi produk itu harus ada permintaan yang cukup. Kemudian yang kedua, produk harus cocok dengan standar sosial dan lingkungan. Produk yang kita bikin tersebut, produk baru tersebut harus cocok dengan standar sosial dan lingkungan. Kemudian yang ketiga, harus sesuai dengan struktur pemasaran perusahaan yang sedang berjalan. Nah, ya. Harus sesuai dengan struktur pemasaran perusahaan yang sedang berjalan. Diskusi kita yang ke-10, ya. Apa yang dimaksud produk baru harus sesuai dengan struktur pemasaran perusahaan yang sedang berjalan, dan apa dampaknya kalau misalnya produk baru kita tersebut tidak sesuai dengan pemasaran yang sudah ada. Kemudian yang keempat, ini produk baru harus cocok dengan fasilitas produksi yang ada. Ya, jadi harus sudah sesuai dengan mesin yang sudah ada, tingkat keahlian tenaga kerja dan sebagainya. Yang kelima, tentu saja harus cocok dari sudut pandang keuangan. Artinya perusahaan bisa membiayai memproduksi produk baru tersebut, dan juga dalam analisis bisnisnya, produk ini juga akan memberikan keuntungan. Kemudian yang keenam, tidak ada persoalan hukum. Yang ketujuh, manajemen dan perusahaan memiliki waktu dan kemampuan untuk mengelola produk baru. Ya. Jadi akan percuma kita dari divisi produksi berusaha mengembangkan produk baru, tetapi manajemen tidak terlalu tertarik untuk mengelola produk baru, ya. Tidak terlalu tertarik untuk memasarkan, tidak terlalu tertarik untuk mempromosikan. Nah, ini akan konyol lah ibaratnya, ya, divisi produksi konyol kalau seandainya perusahaan atau manajemen tidak memiliki waktu dan kemampuan untuk mengelola produk baru tersebut. Yang terakhir, produk baru harus sesuai dengan citra dan tujuan perusahaan. Oke, diskusi kita yang ke-11, tolong jelaskan. Produk baru harus sesuai dengan citra dan tujuan perusahaan. Apa maksudnya? Nah, Mas, Mbak semua, Anda juga harus paham bahwa ketika kita membuat produk baru, itu walaupun kita sudah melakukan analisis, ya, sudah melakukan analisis bisnis, kita sudah menimbang banyak hal, bisa saja produk baru itu gagal. Ya. Nah, tetapi bisa juga produk baru itu akan berhasil.
Nah, apa sih yang dimaksud dengan kegagalan dan keberhasilan produk baru? Nah, ada 4 hal yang menyebabkan kegagalan produk baru. Yang pertama, riset pemasaran yang jelek. Nah, nanti ada saja yang menjelaskan ya, diskusi kita yang ke-12, apa yang dimaksud dengan riset pemasaran yang jelek, sehingga menyebabkan kegagalan produk baru. Yang kedua, masalah teknis dalam desain produk dan produknya. Nah, masalah teknis dalam desain produk dan produknya ini juga akan menyebabkan berpotensi membuat produk baru tersebut gagal. Diskusi kita yang ke-12, apa yang dimaksud dengan ini? Masalah teknis dan desain produk dan produknya ini bisa menyebabkan produk gagal. Kemudian yang ketiga, kegagalan produk bisa disebabkan karena waktu yang tidak tepat. Nah, diskusi kita yang ke-13, berikan contoh kegagalan produk karena waktu yang tidak tepat. Contohnya seperti apa? Dan yang keempat, ini praktek manajemen yang buruk ya. Jadi manajemennya tidak begitu bagus sehingga sebagus apapun produk itu dihasilkan, sedetail apapun divisi pengembangan produk sudah merencanakan ya, dan sebagus apapun analisis ya, sebagus apapun analisis keuangan menunjukkan bahwa produk baru ini akan memberikan keuntungan bagi perusahaan, kalau manajemennya buruk, maka semua yang diharapkan tadi bisa tidak tercapai. Nah, tadi kegagalan, kemudian sekarang keberhasilan. Apa yang menyebabkan sebuah produk baru berhasil di pasaran? Yang pertama tentu saja produk memuaskan. Ya, produknya memuaskan, konsumennya puas, produk yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen, mungkin dari sisi teknisnya ataupun dari sisi ekonomisnya, dari si produk itu sendiri ataupun harganya. Kemudian yang kedua, secara teknologis hebat dan bisa bersaing. Jadi produk baru itu lebih bagus dibandingkan dengan produk-produk yang lain sejenis, produk jenis yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan kekuatan fungsional perusahaan seperti bagian penjualan, distribusi, dan produksi. Jadi produk baru yang dihasilkan tadi sesuai dengan kekuatan fungsional yang sudah ada di perusahaan. Kemudian yang keempat, produk baru juga akan berhasil ketika manajemen puncak mempunyai keterikatan jangka panjang dalam pengembangan produk baru. Kemudian yang kelima, produk baru ini akan berhasil kalau strategi produk baru dirancang dengan jelas. Dan yang terakhir, yang akan mensupport keberhasilan produk baru adalah gaya kepemimpinan yang baik dan organisasi yang efektif. Diskusi kita yang ke-15, betul ya, ke-15 ya. Berikan contoh gaya kepemimpinan yang baik dan organisasi yang efektif. Slide kita yang terakhir ya, jadi suatu produk tadi bisa gagal dan bisa berhasil. Faktor-faktor kegagalan seperti apa saja, penyebabnya apa sudah kita singgung. Kemudian juga keberhasilan disupport oleh apa saja atau apa saja menjadi suatu produk baru itu berhasil sudah kita singgung. Nah, di sini ada 3 kelebihan yang akan mendukung keberhasilan suatu produk baru. Yang pertama adalah kelebihan produk, yang kedua kelebihan pemasaran, dan yang ketiga kelebihan periklanan yang kreatif. Ya, jadi 3 hal ini akan semakin mendukung keberhasilan pengembangan produk baru. Diskusi kita yang terakhir, yang ke-16, ya, tolong Anda jelaskan ketiga hal ini. Apa yang dimaksud dengan kelebihan produk, apa yang dimaksud dengan kelebihan pemasaran, dan apa yang dimaksud dengan kelebihan periklanan yang kreatif, yang itu semua akan mendukung keberhasilan
pengembangan produk baru. Oke, Mas Mbak semua, demikian materi hari ini. Setelah Anda selesai memahami apa yang saya paparkan ini, kita mulai diskusi ya. Seperti biasa, silahkan Anda tunjuk jari, Anda sebutkan nomor berapa Anda ingin merespon. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.